sehat. Kita bertemu lagi dalam sebuah acara yang kita akan banyak bertanya dengan ahlinya. Kita sudah kedatangan Boyke. Seorang seksolog, kita akan ngobrol karena kita disclaimer sedikit ya, ini kan live. Kita kan ngobrol sama Dr. Boyke, tapi ya untuk kepentingan edukasi ya dok ya. Iya. Bukan yang macam-macam, tolong dijaga otak-otak kalian ya. Bapak nggak kemana-mana. Jaga diri, Pak. Kita membahas sedikit soal istri Riga yang lagi hamil anak ketiga. Istrinya Pak, bukan Ya Riga. istrinya. Istri saya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau Dr. tanya Boyke? nih, Ya. Dr. Boyke sebelumnya nih. Saya tuh sebenarnya sudah merencanakan 2 anak. Makanya saya yang ketiga ini sebenarnya istri saya tuh udah KB, udah IUD gitu. Tapi AIUD. IUD. Iut. Kira AAIUD namanya. Oh yang hamilnya sama Ayudi? IUD Oke. KB-nya. IUD KB-nya bukan Iya. yang menghamili. Oh iya. Oke dong. Terus Anak orang semangat banget. Tapi ternyata tetap hamil tuh dok. Itu gimana dok? Jadi IUD atau spiral itu keberhasilannya hanya 97%. 3% itu gagal. Jadi dari 100 orang yang hamil, yang menggunakan IUD, 3 akan hamil. Oh, berarti ada kemungkinan saya Ada itu 3 itu kemungkinan, ya? Termasuk yang 3 berarti kamu hebat banget itu. Wah. Udah Nggak usah angku dong. udah ditemukan IUD masih juga Berarti ini hamil, terlalu terlalu Iya. brutal loh mungkin serangan-serangan lo itu. Serangan. Tapi kalau misalnya lagi Tapi hamil, waktu itu IUD-nya sudah dilepas. Sekarang saat hamil, Iya. udah dilepas dok Iya. akhirnya. Karena kalau nggak dilepas ya ada orang yang bilang jangan sampai pas lahir dia pakai Anting, iya. gitu. Enggak udah dilepas karena dilepas, ya. akhirnya langsung ke konsul kita Iya. gitu. Fani mau nanya silakan. iya nggak kalau pada saat perempuannya lagi hamil gitu itu boleh berhubungan apa enggak sih Ini sebenarnya? aku jelaskan ya. Aku juga tahu. Iya, ya udah biar dokter aja. ada ahlinya. Ada ahlinya. Gimana dok? Boleh sepanjang yang perempuan itu nggak ada, yang hamilnya itu nggak ada kelainan misalnya. Ada riwayat keguguran, ada keputihan yang hebat, atau letak ari-arinya di bawah. Nah itu nggak boleh. Dan juga ada, misalnya dulunya sebelumnya pernah keguguran, karena ketika dia itu Masuk. mencapai puncak, ya. Kadang-kadang mendapatkan Udah main kepuasan, masuk aja. kemudian terjadi kontraksi. Oh Itu karena yang kan tegang gitu. Iya, iya, iya. Berarti kayak kesundul-sundul gitu dong. Nah berarti palanya peng-peng tuh dok. enggak lah. Berarti dok nggak ada, kan ada katanya Kalau kalau dia sehat silakan. kan ada yang bilang katanya trimester pertama nggak boleh. Jangan, justru pas sedang mendekati. Kalau memang ada kelainan tadi. Kalau nggak ada sih silakan aja. Karena pada waktu istrinya hamil itu biasanya tampangnya lebih seksi kan. Sebenarnya ukuran daripada dadanya bertambah, pinggulnya menjadi lebih bulat. Itu karena proses kehamilannya sendiri. Nggak usah dibayangin. Nggak usah dibayangin. Bapak sendiri yang bilang, Dibayang. tolong dijaga isi Maksudnya pikirannya. wow kata-kata yang sangat bagus ya, dok. Iya, Dok, iya. sperma tuh minimal berapa dok yang dibutuhkan untuk kehamilan dok? Di atas 60 juta. Hah? Di Banyak atas banget 60 juta per milimeter. Artinya Milimeter, oh. ya mililiter 60 juta karena itulah yang bisa membuahi. Karena kan rata-rata bisa sampai 100 juta juga. Oh. Tapi kalau untuk inseminasi itu bisa dibutuhkan 20 juta saja, 20 sampai 30 Berarti harus juta. banyak tuh keluarnya, Harus dok. banyak. Kalau Gitu loh. keluarnya dikit tuh berarti kurang sehat. Dikit atau banyak hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Loh kan di Nggak usah. Mikroskop. Iya udah. Mikroskop. Iya, maksudnya kan kadang terasa, tahu Ya banyak kadang-kadang atau kamu enggaknya. banyak, tapi pas dilihat kayak akuarium Iya. nggak ada ikannya. Berarti semennya banyak belum tentu isinya banyak. Bisa. Oh berarti kekentalannya gitu dok, itu juga Itu berpengaruh. bisa dilihat, tapi tetap dengan mikroskop bisa Ya, dilihat tapi bentar, isinya. Mas, jangan terlalu serius mas. Jadi saya penasaran. Ya, Karena penasaran. Tapi ini bagus. ini buat Ini edukasi ingin juga. tahu. Iya benar Kan? sih. Takutnya nanti kalau kurang kental bisa dicampur maizena gitu. Enggak bisa. Bukan adonan. Bukan kue. Dok, mau nanya. Ini Kita bukan mau bikin cireng ya. bukan mau bikin. Dok, saya sering dengar gitu ada mitos-mitosnya kadang-kadang beda gaya bisa menentukan gender. Masa? Itu mitos datang dari kiri turun dari kanan anaknya laki. Tapi saya Terus terbukti lu anak yang bohong. ketiga saya tuh ada gaya tertentu loh dok. Oh, gaya Gimana? apa? Gimana? Casual Gaya bebas. gitu. Casual. Gimana? Formal, casual. Smart casual. Jadi jangan bercanda kalau ngomong gini nih. bajunya. Ini lagi serius loh. Jangan bercanda, ini orang serius nih. Oh iya udah. Saya tuh sodok kiri dok. Loh ya nggak Yang apa-apa. bisa menentukan jenis kelamin itu, nih, yang bisa menentukan jenis kelamin itu adalah
Spermanya apakah X atau E? Oh alah. E yang lebih kecil, lebih gesit dengan ekor yang sedikit Itu panjang. nggak bisa kelihatan dengan mata telanjang dok? Nggak bisa kelihatan. Kelihatan pada saat kita telanjang juga nggak bisa. Mata harusnya mata mikroskop gitu maksudnya loh. Nah, kalau makanannya dok, makanan katanya suaminya disuruh makan Ya, daging, makan ini. Toge itu buat Toge buat subur, tapi kalau buat cowok cewek itu katanya kalau banyak makan. daging, sayur. Cowok mesti, kalau anaknya ingin cowok, yang cowok mesti jadi macan. Artinya banyak makan bangsa. Kesurupan gitu. Kesurupan banyak makan daging-dagingan. Ceweknya banyak makan sayur-sayuran supaya suasananya juga jadi basah. Secara medis itu terbukti ya dok ya? Terbukti itu sekitar 78% keberhasilan. Dalam Dagingnya- 3 bulan. Dagingnya ya. spesifik daging sapi atau ayam? Semua daging-dagingan boleh. Merah, putih gitu bebas. Bebas. Bendera dong lo makan. Bukan, maksudnya daging merah. Ini bukan Daging merah, daging putih. Iya, iya. Jadi mungkin mau nanya Dok, apa kabar dok? yang berhubungan dengan ini dok. Kalau jengkel nggak hoki Dok, nih. selain makanan, pemain nih, pemain. apalagi hal yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas sperma, dok? Yang pertama tentu jalankan hidup sehat. Nah itu dia. Yang pertama pola hidup sehat itu pantang 3G, gula, garam, gorengan. Oke. Kemudian 2, olahraga 30 menit per hari. 30 Kemudian menit per hindarkan kebiasaan buruk, merokok, begadang, dan juga minuman keras. Dan manajemen Rokok, stres yang begadang, baik. minuman keras ya Ya. dok ya, itu bahaya ya dok ya. Bahaya. Bahaya tuh. Bahaya tuh, Itu Pak. bahaya banget. Bahaya Apalagi sekali. bagi mereka yang mau punya cepat punya Keturunan, momongan. iya. Iya. Jadi harus Nah ini menyambung pertanyaan tadi juga soal tadi itu apa merokok, minuman keras. Ada tapi resiko apa dok yang terjadi kalau sering gonta-ganti pasangan dalam hubungan seksual dok? pertama yang jelas adalah penyakit HIV/AIDS dan Indonesia Emang sekarang ada yang juga suka lagi kayak darurat itu karena di Ya, ada beberapa orang. angkanya itu kan Semakin menaik ya dok ya. semakin menaik. Kedua, si perempuannya bisa kena yang namanya kanker mulut rahim. Ya Allah. Ya. Kemudian belum juga penyakit-penyakit kelamin lainnya. Belum kalaupun berganti-ganti pasangan dan terjadi kehamilan, biasanya kehamilan itu akan diaborsi atau digugurkan. Kalau gonta-ganti tapi dengan memakai alat pengaman misalnya dok. Alat pengaman bisa saja, tapi kan kalau sampai Kayaknya bocor. kayak diusahain banget gitu. Kayak diusahain banget gitu kayaknya. Bener-bener ya. Ini mewakili pertanyaan daripada orang. Mewakili bilang Aman, tapi kan Mewakili pertanyaan orang. udah dibilang sama dokter aturannya jangan. Jangan. Diusahain dong. Iya. Kenapa sih? Ada apa sih? Tapi itu kan harus ada opsi. Ya, tapi ada opsi. Itu kan pertanyaan. Say no to free sex. Gitu ya. Say no to free sex. Ya dok, ini Gak usah kita, kebuka kameranya. ya ini dok, ini kita ada netizen yang mau nanya juga sama dokter ini. Kita lihat ya. Ada beberapa netizen. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan tetap harmonis dengan pasangan dalam hal percintaan dok? Ya. Oh tetap romansa gitu ya? Ya, saya setuju banget. Namanya suami istri mesti tetap dijaga komunikasi, perhatian. Telat kasih taunya dok, telat kasih taunya. Nah, baru sekarang Emang kesini. kenapa bukan begitu emang itu ya? Itu kuncinya harus seperti itu. Oh iya. Iya. Ya, Komunikasi. komunikasi dan satu adalah ya kalau kita dengan pasangan itu kita harus sadar bahwa kita menikah bukan dengan bidadari dan dia juga menikah bukan dengan pangeran. Jadi Betul. terimalah segala kekurangan dan kelebihan daripada pasangan kita. Iya, ya ini nih. Ya, mau nanya, mau nanya. Bertanya aktif banget murid kita satu ini nih. Sabar. Selamat malam dokter. Udah Saya- langsung aja. Udah nanya. Dok, kalau misalkan nih kita kan tadi tuh mengenai komunikasi, menjaga keharmonisan dalam Ya. rumah tangga. Gimana nih dok kalau misalkan kita lagi pengen, tapi pasangan kita lagi nggak pengen gitu dok? Kita mesti Misalnya kita minta nih dok, terus dia nyanyi gitu. Ayo udahlah gitu misalnya. Atau lagi capek. Iya lagi capek. Nah itu gimana dok? Itu kan bisa bikin mood kita tuh hancur dok. Tapi emang ada Kan kayak gitu tuh kayak. Tenang. Udah lama enggak kayaknya. Kenapa gemes? Perwakilan. Gimana dok? kemampuan seorang laki-laki itu ditentukan juga dari kesabaran dia. Nah. Jadi kalau dia nggak bisa, oke. Jadi maunya jam berapa? Kita serangan fajar, oke nggak? Serangan fajar? Gitu. Loh, fajarnya harus ikutan dok, fajarnya. Fajar itu menjelang subuh kan dia misalnya minta malam, dia lagi Iya, capek. capek. Ya kita juga mesti ngertiin dia dong. Kita Iya. daripada Subuh yang kita ngantuk, melakukan hubungan seks tapi dianya juga ogah-ogahan kan kita Keterpaksaan jangan gitu ya. Tapi kita malamnya uring-uringan dok kayak. ada Rigen.
Daripada lu serang daripada subuh ngantuk-ngantuk begitu kan aneh. Iya. Gimana? Mood udah mood udah berantakan itu. Jangan terlalu berharap yang jelek-jelek untuk hubungan. Nah, lu terlalu mikirin negatif sih. Ya bukan nanya, siapa tahu ada jalan keluar dari dokter. Jalan keluarnya adalah masa nggak ada jalan keluarnya? Komunikasi dong, komunikasi. Lo denger tuh. Next pertanyaan dari netizen ya. Kita lihat lagi ya, ini dia. Gue sering PMO dok, gimana cara berhentinya? PMO tuh Apa sih dok? Pomo. Melakukan masturbasi. Hari gini masih aja dia begitu. Iya. Emang? Maksudnya gini ya. Gini. Kok bisa sih? Iya. Itu siapa sih? Jangan. Tapi wajar nggak? Dari pornografi, masturbasi atau onani. Cocok baju koren emang. Bisa bagaimana cara menghentikan? Menghentikannya kita mencari kegiatan yang lain. Betul. Karena seks itu kan bukan suatu energi. Kalau kita harus salurkan dengan masturbasi kan bisa kita alihkan. Misalnya Seperti? dengan kegiatan olahraga, dengan kegiatan membaca buku. Kalau dengan olahraganya nge-seks juga gimana dok? Itu mah lo. Ada katanya kalau makin olahraga itu birahinya makin tinggi katanya. Ya itu dia. Iya. Iya sih. Olahraga itu kan memang Iya ada sih. Sebagai Ini kok dia bilang iya sih, kenapa iya sih? Kan yang dengar dari teman-temannya kali. Iya benar. Tapi Teman-teman- benar kan? Gak tahu coba. orang yang berolahraga kan tadi kan termasuk salah satu pola hidup sehat, Ya. Nah. membangkitkan gairah seks. Tapi Betul. kan itu kan tetap bisa ditahan, tetap bisa disublimasi istilah orangnya. Ya, benar. Disublimasi itu digantikan oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, Bener itu. Kalau Asal misalnya jangan lagi- kayak kamu mikirnya seks, ulah apa-apa Iya. seks. Ini ngeliat seks. Itu betul. Kenapa sih? Kenapa? Iya itu tuh sebenarnya bisa dialihkan. Misalnya nih lagi mikirin, aduh lagi pengen nih, udah alihkan olahraga. Olahraga bentar, abis itu kan bisa mikirin lagi. Sama aja bohong. Inggar pengen tahu Inggar nih. Dok, Miss Iken, palamu bisa dikecilin dikit nggak? Kalian nih, pengen nanya ya. Ini kan otak banget. Dia kan penasaran kalau kayak gini-gini. Idealnya untuk suami istri itu HS-nya berapa kali Hubungan seksnya. Tergantung umur. seminggu? Oh, ada kelompok usianya. Ya, Kalau tiga dua, 107 dong. 107. kalau 30 Banyak istirahat kali. seminggu 3 kali. So, ini penelitian di 85% di negara-negara Ya. seluruh dunia ya. 30-40 tahun itu sekitar 2-3 kali. 30. Seminggu. Tapi kalau 20-30 ya, 20-30 itu sekitar 4 kali. Bahkan kalau pengantin baru mah bisa tiap hari nggak apa-apa. Kalau umur udah tua tapi masih tiap hari itu berarti hyper. Bukan Kayak siapa? hyper, Kayak dia siapa? kondisi Prima. badannya prima seperti dia usia masih muda. Jadi boleh umurnya kronologinya 50-60 tahun tapi Makasih, umur Dok. biologinya dia adalah umur 20-30 tahun. Pak, konsul sendiri aja kalau. Iya udahlah. Thank you dokter Boyka. Berikutnya ya.